pada siang hari ini tanggal 18 hari Senin ya. Saya selaku wakil rakyat di Ogan Ilir yang alhamdulillah dilantik tanggal 11 September 2023. Saya menyampaikan selama ini 6 bulan mungkin banyak teman-teman media mempertanyakan 6 bulan statement saya di fitnah, keterangan-keterangan menyudutkan saya. Nah itu memang saya tidak menanggapi oleh karena kita selaku yang bergerak di bidang organisasi politik, kita harus memilah yang mana ada bobot hukum, yang mana yang hanya debat kusir di medsos. Itu berbeda oleh karena hukum ini tidak buta. Hukum sesuai dengan fakta. Ada barang bukti, ada saksi, 2 alat bukti dan saksi itu yang bisa kita menjerat kita menjadi tersangka. Nah di sini saya menyampaikan selama 6 bulan ini oknum kepala desa Erik Asrila ini sudah banyak membuat statement yang menyudutkan saya, memfitnah dan membuat keterangan berbohong. Jadi undang-undang ITE ini kami sudah koordinasi dengan pihak tim hukum kami dan juga pihak kepolisian. Di sini banyak ditemukan oleh karena mafia tanah atau tersangka menjualkan tanah masyarakat itu harus ada keputusan pengadilan yang inkrah. Nah, sekarang saya proses hukum pun belum berjalan. Nah, di sini atas nama Erik Asrila yang terekam di tim IT kami dan cyber. Nah, di sini menjelaskan memfitnah saya bahwa kepada seluruh masyarakat yang tanahnya oknum kepala desa tahun 2003-2008 AF yang diduga memalsukan surat. Ini surat Syarifuddin ini beli dengan saya. Saya di sini pihak kedua, pihak pembeli. Pihak pertama Yakupri ini sudah dikonfirmasi sudah mencabut kesaksiannya, laporan dia di bulan Maret. Nah itu. Dan yang punya kapasitas memalsukan itu pejabat pembuat akta tanah, terutama kepala desa, mungkin oknum camat. Nah di sini yang jadi kepala desanya saya jadi kepala desa 2003-2008. Saya beli tanah ini sebelum jadi kepala desa. Itu tahun 99 dan kepala desanya Abun Yamin sudah almarhum. Nah di sini memang jelas kebohongan kepala desa ini. Nah itu. Nah di sini lengkap kami bawa semua bukti-bukti. Nah itu. Jadi dari status, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, mungkin dibilang dia sudah pintar. Artinya ini penyebaran ini sudah dilakukan ke ini penyebaran selama 6 bulan berturut-turut, tidak ada hentinya. Nah tapi sekarang ini kami mengambil langkah hukum. Saya minta kepada penegak hukum dan pengacara saya, lawyer saya, ini ditindak tegas. Dan apabila nantinya ini proses ini berlanjut di pelanggaran undang-undang ITE pasal 310, 311 pencemaran nama baik, keterangan berbohong, sudah itu ujaran kebencian, ini banyak ini di status. Nah ini. Ini saya minta dengan penegak hukum untuk memproses, dan kepada pemerintah daerah nanti saya berkoordinasi dengan Komisi 1, Sekda dan asisten. Saya akan membuat surat resmi melalui partai politik kami dan saya selaku wakil rakyat. Kalau memang ini terbukti
di Undang-Undang ITE ini saya memohon kepada pemerintah daerah khususnya Bapak Bupati Panca Akbar, Pak Sekda, Pak Kepala Inspektorat untuk menonaktifkan untuk untuk memperlancar proses. Oleh karena kita sudah jelas Undang-Undang ITE ini ada 58 lembar yang selama 6 bulan ini digoreng oleh kepala desa ini, diarahkan masyarakat bahwa mantan kepala desa Burai itu menjualkan tanah masyarakat, memalsukan surat tanah. Nah, tapi sekarang kita buktikan nantinya. Sekarang selama 6 bulan, ya sekarang saya mulai start awal memproses. Sudah 58 eksemplar barang-barang bukti ini sudah saya serahkan dengan lawyer. Tadi sudah berkoordinasi dengan pihak Polda dan pihak Polres untuk membuat efek jerah bahwa kepala desa ini jangan berbohong. Terakhir endingnya saya statement pertama di bulan Maret ini kental politik, terbukti dengan terlantiknya saya tanggal 11 kemarin, itu cuman ada sekitar lebih kurang 10 orang Burai. Asli. Karena masalah kasus tanah asli. Yang lain dari situ itu oknum yang diberhentikan yang memobilisasi massa. Itu terbukti. Nah itu. Bahwa dibilang dari kepala desa Burai ini, si oknumnya kepala desa Burai, Erik Asrilla ini, masyarakat Burai tidak mau anggota dewan atas nama Aidil dilantik menjadi wakil rakyat. Terbukti itu 300 lebih masyarakat Burai. Tidak saya undang. Pas hari pelantikan itu, Pak. Pas hari pelantikan. Betul. Nah, di situ bahwa dia selama ini cuma membawa nama di belakang ini, membawa nama masyarakat. Tapi buktinya tidak ada. Di situ saya tenangkan masyarakat, jangan ada konflik, jangan ada apa. Ini proses kenegaraan, proses administrasi negara. Pemerintah daerah saya sudah berterima kasih kepada Pak Bupati, kepada Ketua DPR dan kawan-kawan di Bamus melaksanakan proses hukum ini sesuai dengan aturan. Nah, di sini kepala desa seperti ini, kepala desa si oknum Erik Asrilla ini bukan pemimpin yang punya karakter dan leadership. Dia hanya bisa mematikan watak seseorang, karir seseorang seperti saya. Tapi ya sekarang ini kan kebenaran itu yang tertinggi ada kepada yang Maha Kuasa. Ya alhamdulillah selama 2 kali demo dan laporan bertubi-tubi ke pihak kepolisian, ya alhamdulillah sampai detik ini saya tetap dilantik. Nah, jadi di sini di bulan 25 Mei 2023 ini pertama kali. Jadi tanah dijual oleh warga ini, oleh oknum warga Burai. Oknum di sini disebutkan di sini nama saya Aidil Fitri. Benar. Ya. Nah itu selaku ketua DPC Kabupaten Ogan Ilir. Ini bukan selesai. Jadi partai kami sekarang ini mengerem oleh karena menghargai marwah DPR. Jadi di sini kami sudah bergabung bentuk tim lawyer pribadi saya dan lawyer dari Partai Berkarya. Mungkin nanti dipecah 2. Ada yang sebagian cyber laporannya ke Undang-Undang ITE ke Polda Sumatera Selatan, dan ada juga pencemaran nama baik, keterangan palsu, keterangan berbohong yang dilaksanakan oleh oknum kepala desa Erik Asrilla ini di Polres Ogan Ilir. Saya sudah memberikan keterangan seterang-terangnya. Oleh karena pengganti rugian tanah itu bukan seperti kita jual beli pribadi. Ini aset daerah. Aset daerah harus teliti, dibentuk tim dan juga turun ke lapangan. Mengapa proses gugat mengugat tanah
yang diproses tahun 2019 baru diledakkan di 2023 Februari setelah saya proses PAW. Nah, ini ada tunggangan politik dari oknum anggota dewan yang dilantik dengan kepala desa kami, nggak tahu apa kepentingannya. Nah, tapi setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Sekarang Erik Asrila ini banyak mengorbankan masyarakat, terutama ini Ula Aulia ini keponakannya kepala desa ini mencuit pelanggaran undang-undang ITE. Kemarin dia diangkat jadi P3K di SD 3 Tanjung Raja. Nah, di sini saya tidak senang oleh karena ASN apalagi P3K yang kontraknya sudah jelas selama masa percobaan 5 tahun, apabila melanggar ketentuan norma agama dan norma ketentuan negara, terutama menyinggung dan membuat fitnah saya selaku wakil rakyat. Di sini kami ngambil langkah hukum juga. Ini siap kita laporkan. Ini data-datanya ada lengkap. Ula Aulia ini lebih buta. Seolah-olah saya itu sudah 100% bersalah dan sudah ada ketentuan ketok palunya pengadilan inkrah bahwa saya mencuri tanah orang tuanya. Di sini saya minta kepada Pak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Ogan Ilir, Inspektorat termasuk BKD untuk meninjau ulang, oleh karena begitu proses hukum pelanggaran undang-undang ITE yang di-tweet di Facebook dan di Instagram, saya memohon kepada kepala daerah dan kepala dinas dan BKD BKN ini Sumatera Selatan untuk menonaktifkan sementara dulu. Oleh karena saya sangat terganggu dengan cuitan si saudari Aulia ini. Dia ASN, dia tahu aparatur negara, dia tahu akhlak budi pekerti, tapi dia menuduh saya tanpa bukti, tanpa proses hukum yang berjalan. Nah, jadi di sini sudah lengkap Ula Aulia, kepala desa, oknum kepala desa Burai Erik, itu saya proses ke undang-undang ITE, pelanggaran, pencemaran nama baik, keterangan berbohong. Nah, untuk Pak Saripudin ini saya laporkan pencemaran nama baik saya. Dia merasa kehilangan tanah, tapi tanahnya ada di dalam peta BPN. Ini tahun 2018, ini saya memang diganti rugi oleh Pak almarhum Herman. Saya cuma tahu dengan Pak Herman Sekda, mantan Sekda, oleh karena tahun 2003-2008 saya jadi kepala desa, Pak Herman jadi camat Tanjung Batu, minta 5 hektar untuk kebun percontohan. 10 hektar, tapi saya tidak menyanggupi, saya cuma 5 hektar. Nah, tanah Pak Saripudin ini 2010 beli dengan saya. Oleh karena saya jadi kepala desa, sebelum jadi kepala desa saya sudah punya tanah. Pak Saripudin tidak punya tanah, dia beli dengan saya. Beli dengan saya 3 hektar. Ini sudah sertifikat. Waktu diajukan sertifikat Prona, ini kena das daerah aliran sungai. Jadi terpotong itu 1,4. Jadi ini keluar sertifikatnya 1,6. Ini batas yang tanah Pemda, pemerintah daerah. Ini perbatasannya. Tahap kedua. 2018 saya, tahap kedua 2019 Pak Juli Rahmanto. Itu yang punya tanah. Ini tidak ada kaitannya dengan tanah, dia tidak masuk di dalam pemerintah daerah.
Yang mana yang saya jual tuh yang mana? Nah di sini nanti bisa terbukti di BPN, di KLH Pertanahan, dan di tim-tim aset daerah. Ketika masih ada sampai detik ini. Nah itu. Jadi yang tanah itu, malahan dia nanam karet itu masuk di dalam tanah saya. Tanah itu tanah itu apa? Yang katanya hilang. Ini tanah pemerintah daerah. Yang dia mengatakan dia hilang itu tanah ini. Ternyata tanah itu ada. Ada. Boleh dicek sekarang, sudah sertifikat. Jadi memang kental politik. Ini ada gerakan-gerakan khususnya oknum kepala desa ini. Ini saya minta kepada pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati, Pak Sekda dengan Inspektorat, apabila proses pelanggaran keterangan berbohong, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang cuitan kepala desa selama 6 bulan ini, memang bisa dinaikkan di tingkat tersangka. Saya harap kepada pemerintah daerah, organ hilir untuk menonaktifkan biar prosesnya. Oleh karena selama ini masyarakat Burai itu kita bisa buktikan sudah saya berulang kali saya bilang bahwa yang selama statement diarahkan bahwa masyarakat Burai tidak senang dengan adanya wakil rakyat, ini yang sering mencuri tanahnya buktinya ada. Bukti pelantikan 300 lebih orang datang. Saya siapkan nasi 300 bungkus kurang. Dan juga membunuh karakter saya. Jadi di sini saya mau tidak mau pada media saya tetap menempuh jalur hukum setuntas-tuntasnya, dan juga ke Polda sekarang proses sedang berjalan. Ini hari dari kemarin sampai hari ini proses laporan saya ke Polres yang insya Allah nanti mungkin bisa selesai. Kurasa itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya tambah satu lagi. Anaknya Pak Saripudin yang ibunya si Amrina yang sampai ngamuk-ngamuk sampai ini, itu rekayasa. Oleh karena tanah ini prosesnya 2019, anaknya sakit itu tahun 2016. Saya ada buktinya. Dia pinjam uang saya 10 juta, masih ada pakai rekening istri saya untuk mengobati anaknya. Itu 2016-2017. Nah itu. Jadi ini menggiring opini dan rekayasa, tapi ini terlalu naif. Luar biasa, anak yang tidak bersalah dibawa untuk merubah opini masyarakat, khususnya masyarakat Desa Burai. Tapi silakan masyarakat menilai. Oleh karena sakitnya anaknya tidak ada korelasinya dengan ganti rugi tanah. Ini kita bisa buktikan nantinya, baik di pihak kepolisian maupun di pihak pengadilan nantinya. Oleh karena ini bukan saya yang buat, tapi ini BPN. Jelas tanahnya tidak masuk di dalam pembebasan lahan untuk aset pemerintah daerah. Kurasa itu yang perlu saya sampaikan. Saya kepada pihak pemerintah, pada pihak kepolisian, penegak hukum, saya minta keadilan. Oleh karena barang bukti saya sudah lengkap banyak ini, ada 56 eksemplar sepanjang dari bulan Maret sampai sekarang, sudah hampir 6 bulan lebih. Jadi mohon pada pihak kepolisian diproses secara terbuka dan transparan. Yang kedua, kepada pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati, Inspektorat, memproses apabila ini memang nantinya proses ini berjalan dan oknum kepala desa ini bisa tersangka, dan Aulia ini nantinya terbukti, kepala desa, permohonan saya untuk dinonaktifkan oleh karena meresahkan masyarakat dan membawa nama masyarakat yang belum tentu masyarakat itu senang dengan tindakan dia. Dan oknum P3K seperti Ula Aulia ini nanti tidak terjadi lagi kepada ASN yang lain. Nah, itu. Untuk masyarakat organ hilir, saya memohon maaf oleh karena ada kegaduhan selama ini. Dan juga saya semaksimal mungkin selaku wakil rakyat yang saya emban dari tanggal 11 September sampai
15 September 2024, sebatas kemampuan saya akan bekerja sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat. Ya. Dan untuk warga terkhusus warga Desa Burai, saya menghimbau jangan Provokasi. ada lagi provokasi khususnya oknum kepala desa. Ya. Oleh karena masyarakat ingin ketenangan. Ya. Saya sudah menanamkan fondasi kuat tahun 2003-2008 itu mendapat bantuan anggaran APBN perkebunan rakyat, dan alhamdulillah waktu itu Anton Aprianto Menteri Pertanian datang memberikan kebun yang kami usulkan, bukan APBD 2, bukan APBD 1, tapi APBN. Itu yang sampai detik ini dinikmati masyarakat, karet 500 hektar, sawit, tebu, perikanan, dan persawahan. Nah itu, jadi kita saya menghimbau kepada rekan-rekan sejawat, khususnya kepala desa dan mantan-mantan kepala desa, memberikan pencerahan masyarakat, memberikan karya, bukti. Dulu 2003-2008 dana masih 20 juta, dana Bangdes dan Banggup bantuan gubernur 10 juta, bantuan kabupaten APBD 10 juta, dan gaji tunjangan kepala desa 185.000. Tapi alhamdulillah selama satu periode saya pimpin sampai detik ini masyarakat Burai masih menikmati hasil-hasil karya saya yang saya laksanakan. Dan 2007 saya mendapatkan Kalpataru desa terbaik penerima dana APBN. Itu bersama dengan Pak Edi Santana, Wali Kota Palembang, Kota Terbesi, Amiruddin Ninut Banyuasin, Bupati Amiruddin Ninut itu dapat petani swasembada pangan nomor 2 terbesar setelah Timur. Ishak Meki, Kayu Agung itu lumbung perkebunan nasional terbesar di Sumatera Selatan. Jadi kepada rekan-rekan wartawan saya sangat berterima kasih. Mungkin ke depan kita tetap sinergi, dan saya harapkan juga dengan pers transparan, terbuka, dan berimbang balan. Jangan sampai nantinya ada oknum wartawan yang sepihak. Ini juga saya himbau dengan teman-teman wartawan, silakan konfirmasi dengan oknum kepala desa Erik Arsila. Apabila data-data saya ini nantinya ada kebohongan. Nah, itu. Dan silakan konfirmasi dengan masyarakat Burai. Apa memang benar masyarakat Burai itu tidak senang dengan saya menjadi anggota dewan? Oleh karena saya tegaskan kepada rekan-rekan, terutama masyarakat Burai yang ada di seluruh Indonesia yang telah dicemarkan oleh oknum Erik Arsila, dimasukkan di dalam grup orang Burai se-Indonesia, bahwa desa Burai ini berdiri dari mulai zaman merdeka 78 tahun merdeka. Baru saya ini yang menjadi wakil rakyat. Yang selama ini putra daerah asli yang menjadi wakil rakyat itu banyak orang Burai. Ada yang di Lampung, ada yang 2 periode kakak sepupu saya juga yang dari P3, Imran M. Nur dari P3 itu 2 periode. Ada yang di Padang, di Bukit Tinggi. Tapi yang putra asli dan di wilayah Desa Ogan Ilir, di tempat kelahirannya, mungkin 78 tahun baru saya. Jadi keterangan kepala desa Burai ini, Erik ini, itu berbohong sekali. Terbukti kebanggaan masyarakat yang tidak saya undang itu sampai 300 lebih hadir. Nah itu. Jadi kurasa itu, terima kasih. Ada lagi.